Ultimate Martial Divine King, episode 86. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Meninggalkan, kau mau pergi begitu saja setelah membuat masalah sebanyak ini? Apa kau pikir prefektur Tenseiku ini pasar sayur? Suara yang dalam dan kuat, bagaikan guntur, tiba-tiba meledak di langit di atas Seven Stars Plaza. Detik berikutnya, tekanan yang tak tertandingi dahsyat dan agung melonjak dari bagian belakang Heavenly Star Martial House. Angin kencang bertiup, seakan-akan akan terjadi badai petir. Aura mengerikan yang sebanding dengan gunung menekan semua orang yang hadir. Ledakan, sebuah ledakan dahsyat menggelegar di atas kepala semua orang. Seketika, pilar cahaya keemasan yang kokoh turun dari langit. Pilar itu turun dengan anggun dan mendarat di ruang kosong di antara kedua sisi alun-alun. Berdengung, gelombang udara ilusi yang melonjak menyapu seluruh pasukan seperti selimut, dan gelombang kejut yang tak terlihat menyerang orang-orang di Provinsi Taifung. Dalam sekejap, kecuali Si Hui, semua orang dari Provinsi Taifung terlempar ke tanah. Si Hui terus mundur dan baru bisa menstabilkan dirinya setelah mundur lebih dari 10 langkah. Meskipun tidak jatuh ke tanah seperti yang lain, wajahnya merah, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Suara mendesing. Seluruh tempat itu terkejut ketika pandangan semua orang tertuju pada sosok yang muncul di hadapan mereka. Pria tua berusia 50-an itu memiliki beberapa helai rambut putih. Mengenakan jubah putih panjang, ia memancarkan aura dunia lain. Salam, Kepala Sekolah Jiang. Song Chengli dan guru-guru lain dari Prefektur Tensei menangkupkan tangan mereka dan membungkuk hormat. He Qingyuan, Bian Hong, Liu Yue, dan siswa lainnya juga dengan rendah hati dan sopan menyapanya secara serempak. Salam, Kepala Sekolah Jiang. Kepala Sekolah Jiang, Chu Hen, yang berdiri tak jauh darinya, tercengang. Orang di depannya ternyata adalah orang dengan otoritas tertinggi di Prefektur Tensei. Auranya saja sudah cukup untuk membuat penduduk Provinsi Taifung tak mampu menahannya. Tingkat kultivasi Kepala Sekolah Jiang sungguh tak terduga. Begitu Kepala Sekolah Jiang muncul, warga Provinsi Taifung terkejut. Si Hui dengan santai menyeka darah di sudut mulutnya, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan nada penuh kebencian. Kepala Sekolah Jiang, si tua bangka Yuyan itu yang memberimu nyali untuk datang ke Prefektur Tenseiku dan membuat masalah. Kata Kepala Sekolah Jiang dingin. Si Hui terkejut dan menjawab dengan suara rendah, Dekan Yu, dia. Senyum di wajah Kepala Sekolah Jiang semakin dingin. Jika si tua bangka Yuyan itu tidak mengirimmu ke sini, apakah itu berarti kaulah yang mengatur semua ini? Kamu punya nyali. Apakah dia mengira bahwa tetua ini tidak dapat berjalan lagi? Bagaimana mungkin aku membiarkan kalian, para junior, membuat masalah di akademiku? Kepala Sekolah Jiang, tolong tenang. Saya tidak berani. Meskipun si Jin berkata bahwa dia tidak berani, dia tidak yakin. Dia mendapat dukungan dari Provinsi Taifung, dan dengan Dekan Yuyan yang mendukungnya, mengapa dia takut pada orang tua ini? Jika saat itu adalah masa kejayaan Prefektur Tensei, Si Hui pasti akan sedikit takut. Namun, keadaan kini berbeda. Prefektur Tensei, yang berada di posisi terbawah, tak lagi memiliki martabat yang mengagumkan. Namun, Kepala Sekolah Jiang mampu membaca pikirannya hanya dengan sekali pandang. Tatapan dingin melintas di matanya saat ia berkata, kau membawa begitu banyak orang hari ini. Jika kau bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun permintaan maaf dan pergi begitu saja, bukankah kau akan menghancurkan nama baik perkumpulan bela diri bintang surgawiku? Kepala Sekolah Jiang benar, saya ingin meminta maaf kepada semua orang atas kecerobohan saya sesaat ini. Permintaan maaf tanpa ketulusan tidak ada artinya, jawab Kepala Sekolah Jiang acuh tak acuh. Kepala Sekolah Jiang menjawab dengan acuh tak acuh. Kemudian, tatapannya berubah dingin dan nadanya tiba-tiba berubah dingin. Ia mengucapkan dua kata dengan jelas. Berlutut, suaranya keras dan nyaring. Warga Provinsi Taifung tampak geram. Si Hui bahkan mengerutkan kening, dan wajahnya memucat. Kepala Sekolah Jiang, saya sudah minta maaf. Mohon ampun dan jangan terlalu keras. Mengapa? Apakah kamu mengancamku? Saya tidak berani mengancam Kepala Sekolah Jiang. Saya hanya berharap Provinsi Taifung dan Prefektur Tensei bisa rukun. Berikan sedikit kelonggaran untuk satu sama lain jika kita bertemu lagi di masa mendatang. Saya yakin Kepala Sekolah Yuyan juga berpikir demikian. Berdengung, begitu Si Hui selesai berbicara, aura dingin dan kuat memancar dari tubuh Kepala Sekolah Jiang. Tubuh Si Hui bergetar hebat, dan ia tampak semakin pendek.
Jangan gunakan Yuyan untuk menekanku. Tatapan kepala sekolah Jiang bagaikan obor. Tatapan dinginnya bagaikan pisau tajam yang mampu menembus jiwa seseorang, membuat Si Hui gemetar dari lubuk hatinya. Kau hanya seorang guru biasa, dan kau berani mengancamku. Bahkan jika dekan ini membunuhmu dengan satu serangan telapak tangan, apa yang bisa Yuyan lakukan padaku? Anda, kau membawa para pelajar Provinsi Taifung ke sini untuk membuat masalah hari ini. Bahkan jika Yuyan ada di sini dan aku ingin menghabisimu, apa yang akan dia katakan? Aku tidak akan mengulanginya. Jika kau berlutut dan meminta maaf hari ini, jangan pernah berpikir untuk keluar dari gerbang prefektur Tensel. Sikap kepala sekolah Jiang sangat tegas. Pada saat yang sama, aura yang dipancarkannya tak tertahankan. Si Hui sangat ketakutan hingga wajahnya pucat pasi, tetapi ia tidak berani membantah. Namun, sungguh sulit baginya untuk berlutut dan meminta maaf. Merasakan dinginnya mata kepala sekolah Jiang, Si Hui diam-diam berpikir bahwa mengingat sifat kepala sekolah Jiang yang mudah marah, dia mungkin benar-benar akan membunuhnya. Lalu, ia mengira ini prefektur Tensei. Sekalipun ia terbunuh, akan sulit bagi kepala sekolah Provinsi Taifung untuk mencari keadilan baginya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan hari ini. Si Hui langsung menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Ia berlutut di tanah dan berkata, "Kepala sekolah Jiang, mohon maafkan saya atas apa yang terjadi hari ini." Si Hui menyesalinya begitu mengucapkannya. Ini sungguh penghinaan besar. Si Hui yang marah dan malu, hanya ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Dalam sekejap, semua orang di prefektur Tensei diam-diam merasa senang. Sungguh memuaskan bisa melampiaskan amarah mereka. Tadi, orang-orang ini sangat sombong. Seperti yang diduga, hanya orang sehebat kepala sekolah Jiang yang bisa menekan mereka. Sedangkan warga Provinsi Taifung lainnya, masing-masing dari mereka memasang ekspresi muram di wajah mereka. Mereka semua malu. Awalnya, mereka datang untuk mencari keadilan bagi Rencong hari ini. Siapa sangka, mereka bukan hanya tidak mencari keadilan, tetapi malah ditampar. Kesalahannya adalah Si Hui telah melebih-lebihkan kemampuannya sendiri dan meremehkan rumah bela diri bintang surgawi. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Setidaknya kau tahu apa yang baik untukmu. Jawab kepala sekolah Jiang dengan acuh tak acuh. Wajah Si Hui pucat pasi. Ia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Ia masih terlalu kurang pengalaman di hadapan kepala sekolah Jiang. Dipenuhi amarah, dia menggertakkan giginya dan berdiri. "Kepala sekolah Jiang, kami permisi dulu." Begitu dia selesai berbicara, dia hendak pergi bersama orang-orang di Provinsi Taifung. "Tunggu," suara tenang kembali terdengar dari mulut kepala sekolah Jiang. Si Hui mengepalkan tinjunya dan berbalik dengan ekspresi yang sangat buruk. Ia berkata, "Ada lagi, kepala sekolah Jiang. Itu permintaan maafmu barusan. Bagaimana dengan dia?" Kepala sekolah Jiang menunjuk Ren Wei yang tidak jauh di belakang Si Hui. Ekspresi Si Hui berubah, dan dia tampak bingung. Kepala sekolah Jiang berkata dengan acuh tak acuh, "Kita sudah sepakat dengan 3 jurus, tapi kau malah menggunakan jurus keempat. Kau menindas murid di prefektur Tensei begitu saja, dan kau mau pergi tanpa bicara." Semua orang tercengang, dan secara naluriah mereka menoleh ke arah Chu Hen. Bahkan Chu Hen sendiri agak terkejut. Kepala sekolah Jiang benar-benar mulai membelanya lagi. Ren Wei mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. "Maafkan aku." Permintaan maaf saja tidak cukup." Kepala sekolah Jiang menatapnya sambil tersenyum. Senyumnya membuat bulu kuduk Ren Wei berdiri. Orang tua bau ini masih belum mau melepaskannya. Ren Wei mengumpat dalam hati. Kemudian, ia menekan rasa tidak puas di hatinya dan berkata, "Apa instruksi kepala sekolah Jiang untukku?" "Sederhana sekali. Kau melanggar perjanjian dan hampir membunuhnya. Aku tidak ingin kau membayarnya dengan nyawamu. Tinggalkan saja satu lenganmu." "Apa?" Begitu kata-kata itu keluar, semua orang yang hadir memperlihatkan ekspresi keheranan. Ren Wei merasakan hawa dingin di hatinya. Dari ekspresi kepala sekolah Jiang, sepertinya dia tidak bercanda. Ren Wei segera berbalik menatap Si Hui untuk meminta bantuan. Yang terakhir segera membujuk, "Kepala sekolah Jiang, anak muda pasti impulsif dan membuat kesalahan. Tolong jangan terlalu perhitungan dengan junior. Tidak apa-apa kalau aku tidak menginginkan lenganmu, tapi bukankah seharusnya kau memberiku kompensasi karena telah menindas seorang siswa di sekolah ini?" "Kompensasi?" Kepala sekolah Jiang jelas-jelas memerasnya. Ren Wei menggertakkan giginya. "Baiklah, aku akan memberinya kompensasi. Aku tidak menginginkannya jika terlalu lusuh." Kata-kata kepala sekolah Jiang yang asal bicara saja bisa membuat semua orang di Provinsi Taifung marah.
Orang tua ini benar-benar sulit dihadapi. Renwei menahan amarah di hatinya. Ia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan sepotong batu giok persegi seukuran ibu jari. Jimat jatuhnya roh, itu seharusnya cukup untuk menebusnya. Jimat jatuhnya roh. Saat mereka mendengar 3 kata ini, seluruh tempat menjadi riuh rendah. Bahkan hati Chu Hen pun tersentuh. Ia tidak asing dengan jimat jatuhnya roh yang terkenal itu. Ini adalah harta karun yang disempurnakan oleh seorang Pattern Master. Para Pattern Master adalah kelompok yang istimewa dan kuat. Mereka menjelajahi dunia dengan kekuatan menggambar dan mengukir rune. Bidang Master Pola sangat luas. Misalnya, menyiapkan arai roh, memurnikan eliksir, menempa senjata, del. Semua ini berpusat di sekitar Master Pola. Namun, jimat jatuhnya roh ini membutuhkan material yang sangat berharga untuk disempurnakan. Para Master Pola harus menggunakan rune misterius dan kuat untuk menyempurnakannya. Barulah setelah itu mereka bisa mendapatkan harta karun ini. Master Pola memiliki status yang sangat tinggi di dinasti Bintang Suci. 3 kata tersebut merupakan simbol status bangsawan. Kepala sekolah Jiang melirik jimat jatuhnya roh dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Tapi apa yang saya katakan tidak penting. Anda harus memuaskan korban. Renwei hampir memuntahkan darah ketika mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah Jiang. Jimat jatuhnya roh ini adalah sesuatu yang keluarganya dapatkan dengan menghabiskan banyak uang. Tidak mudah baginya untuk mendapatkannya demi melindungi dirinya sendiri. Kekuatan penghancur jimat jatuhnya roh cukup untuk melukai atau bahkan membunuh Wuxiu yang berada di bawah tahap transformasi inti. Renwei hanya memiliki 2 total. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menggunakan jimat jatuhnya roh untuk membunuh Chu Hen. Terima kasih, kakak senior Renwei, atas hadiahmu. Chu Hen mengambil potongan giok dari tangan Renwei tanpa ragu. Renwei memelototinya tajam. Biar ku beri nasihat, jangan terlalu serakah. Jangan salahkan aku kalau kau mati.